Ini tentang hati dan darah Sumba. Cinta dan peduli Sumba, tempatnya di sini. Kami menuju ke salah satu titik lokasi yang materialnya digali, diambil, dan kemudian sungainya dilakukan pendulangan untuk memperoleh emas. Sayangnya lokasi ini merupakan lokasi yang berada dalam kawasan TN atau Taman Nasional Manupeu Tanah Daru, Laiwangi Wangameti atau Taman Nasional Matalawa. Ini sudah dipasangi pelang yang mempertegas bahwa kawasan ini atau lokasi ini berada dalam kewenangan Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wangameti. Nah, di sini dipertegas bahwa tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan Taman Nasional karena barang siapa dengan sengaja atau melanggar diancam dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.
Ya, ini beberapa saat lagi kita akan sampai ke salah satu titik pengambilan material guna aktivitas penambangan liar emas yang berada dalam kawasan TN atau Taman Nasional Matelawa. Mana? Ini tapal batas kawasan ya? Iya, Pak. Ya, ini merupakan tapal batas kawasan TN Matelawa. Sekitar batas kawasan Taman Nasional. Kawasan sekitar 375. Itu maksudnya 375 apa ya? Ini nomor pilarnya. Pilar 375 batas kawasan Taman Nasional. Berdasarkan posisinya ini, kalau posisinya ini berarti ini ke dalam, yang ini keluar. Oh ya. Jadi sudah jelas bahwa jelas, ya. yang tadi di Ini atas di dalam, itu ya. dalam kawasan ya. Desa dengan apa pilar. Jadi pembuatan pilar ini ada SOP-nya juga, tidak sembarangan dibikin. Ukuran sama cara pemasangannya sudah ada aturannya. Biar dia di atas ya. Masih cukup terang toh. Jadi ini adalah anak sungai yang berubah seiring dengan aktivitas penggalian di atas. Dahulu anak sungainya tidak seperti sebesar ini, tidak sampai mengikis batang dan akar pepohonan. Tapi sekarang sudah seperti ini kondisinya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi saat ini memang seperti begini, dan kondisi ini ya orang awam pun tahu bahwa kondisinya memang sudah rusak. Ya, air sudah tidak mengalir sebagaimana mestinya, sudah merusakkan. Lihat ini pepohonan sudah jatuh, akar pohon besar sudah tergerus. Ya, tinggal hanya menunggu waktu akan lebih rusak atau lebih parah dari ini. Ya, semoga ini tidak sampai berkelanjutan dan bisa diatasi seiring dengan penghentian aktivitas penambangan liar di lokasi ini maupun kawasan-kawasan penyangganya. Di sini mau disangkal di sini nggak pernah ada aktivitas penambangan liar ataupun warga yang memasuki area ini, ya nggak mungkin lah. Tidak mungkin lah kalau misalnya bungkusan biskuit sekelas Gabin Room ini ada di kawasan ini. Bungkusan Gabin Room Cowboy, ya kalau di zaman dulu di abad 18, Cowboy Texas dan sekitarnya itu aktivitas mendulang emas ketika memasuki Amerika. Nah, ini di sini juga gaya-gayanya begitu. Hanya samanya di
dabinnya di makanannya. Dabin room Koboi. Sore. Jadi saat ini kita sedang berada di lokasi yang ditemukan teman-teman kita pada tanggal 10 Desember. Jadi waktu itu kejadian semalam sekitar pukul 11 malam, teman-teman petugas menemukan aktivitas penambangan, pengambilan bahan material di sini, di lokasi yang bisa kita lihat saat ini. Diduga waktu itu pengambilan emas, Pak. Diduga pengambilan emas. Waktu itu ditemukan tiga orang terduga tersangka yang saat ini sedang dalam proses pidana di Polres Sumba Timur. Jadi pada saat penangkapan mereka itu memang bersama barang bukti, Pak? Betul, saat penangkapan ditemukan pelaku beserta dengan barang bukti. Barang buktinya apa saja yang sih? Barang bukti yang ditemukan waktu itu wajan bulang emas ya. Wali ya, apa bukan Pak, wajan Ya. bulang dengan linggis Pak, linggis. Kalau bahan kimia? Bahan kimia waktu itu tidak ditemukan. Ya, siap. Kalau secara pengamatan dari pihak TN, seperti apa dampak saat ini yang ditimbulkan di lokasi ini? Kalau dampak langsung Pak, artinya dari aktivitas penambangan penggalian material di sepanjang sungai kecil ini, otomatis dia merusak aliran Pak ya, merusak aliran sungai, merubah aliran sungai, di mana yang dirusak tidak hanya alirannya, tapi ekosistem di kanan kirinya Pak. Seperti pohon-pohon akhirnya tergerus di sepanjang aliran sungai, pohon-pohon tergerus menjadi patah, kemudian kerusakan kualitas air Pak. Kualitas air juga otomatis akan menjadi, itu dampak langsung yang dirasakan Pak. Ini penggaliannya juga sampai di bawah-bawah pohon ya Pak? Ya, Ini Pak. kelihatan merubuhkan pohon ya, penggaliannya. Seperti yang bisa kita lihat Pak, memang yang digali dilihat dari lubang-lubang yang ada, memang dikeruk ya Pak ya, dikeruk. Artinya yang dikeruk ini kan di atasnya kan ada vegetasi pohon Pak ya, otomatis akan merusak vegetasi pohon itu sendiri. Ya. TN apakah sudah sangat optimis atau yakin bahwa aktivitas serupa tidak akan terjadi lagi di kawasan Taman Nasional, dalam areal pengawasan Taman Nasional? Karena ya ini kan kalau kita mau jujur saja kan tidak seberapa jauh dari batas. Yang sampai ada yang lebih jauh sudah ada aktivitas. Seberapa yakin? Kalau dari kita petugas, kita yakin, dan terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan, kita cukup yakin dengan upaya yang kita lakukan, tentunya dengan harapan juga bisa ada dorongan, dukungan dari mitra-mitra kita terkait, dari pihak pemerintah daerah, dari pihak kepolisian, untuk TNI, maupun oleh masyarakat sekitar kawasan sendiri Pak. Karena upaya-upaya pencegahan sebelum ini terjadi kita sudah lakukan, ini sosialisasi, pemberian penyadaran ke masyarakat itu juga sudah kita lakukan.
tapi kita optimis kita bisa ada pintu yang di dalam kawasan Taman Nasional kita upayakan semaksimal mungkin. Bisa dipastikan apa memang atau sudah dipastikan bahwa kawasan ini atau titik ini itu berada dalam kawasan Taman Nasional, sekalipun nanti mungkin ada pihak-pihak yang mau mengujinya. Baik, terkait dengan kepastian hukum terkait dengan kawasan Taman Nasional, kita berdasarkan pilar Pak, berdasarkan pilar yang sudah kita lihat bersama, pilar di atas kawasan yang dilakukan aktivitasnya adalah di dalam kawasan Taman Nasional. Pak,